Terima kasih buat anugerah-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Kami siap mendengarkannya. Kami mau duduk diam seperti Maria, menerima, mendengar semua yang Kau katakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Tuhan sudah utus hambanya di tengah-tengah kita kembali. Ada Pak Handi dan Bu Yohana. Mereka seorang pengusaha yang cinta Tuhan, yang diberkati Tuhan. Pak Handi akan sharing sesuatu dari hatinya, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidupnya. Biar sharing firman pada pagi hari ini membukakan kepada setiap kita, mencerahkan kepada setiap kita, sehingga kita bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Pak Handi sharingkan semua apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya dengan antusias. Amin. Haleluya. Please welcome Pak Handi. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi, shalom. Kita ketemu lagi ya pagi ini. Beberapa dari saudara bulan lalu ketemu dengan saya 3 kali di acara hari Kamis ya. Mudah-mudahan nggak bikin bosen ya. Bentar. Oke. Kita semua di sini tentunya ada di tempat ini bersyukur karena berkat Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan atas hidup kita, kita semua sudah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ya. Di satu sisi kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Di satu sisi yang berbeda, kita juga mengerti bahwa untuk percaya kepada Tuhan itu tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Tuhan, saya percaya kepadamu, saya percaya kehendak-Mu. Karena begitu kita bilang kita percaya kepada Tuhan, di sisi hidup kita sehari-hari kita belajar untuk mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup kita sesuai keinginan kita sendiri. Bukankah begitu yang kita alami? Yang saya alami begitu. Saya bertobat, terima Tuhan. Tadi kita nyanyikan, Kaulah segalanya. Ya, kerajaanmu, kebenaranmu itu firman Tuhan. Itu bagianku. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kebenaran itu tidak mengendalikan hidup kita, tetapi pikiran-pikiran kita, kehendak kita itu yang mengendalikan hidup kita. Ini 2 hal yang bertolak belakang. Ya. Nah, saya belakangan ini mungkin sekitar 2-3 bulan ini banyak belajar tentang cara bekerja pikiran kita. Ya. Dan pikiran kita itu ternyata adalah medan pertempuran yang paling hebat. Ya, saya masukkan di sini slide ngikuti saja. Saya nggak akan melihat di slide lagi karena saya punya catatan sendiri. Waktu kita bertobat, kita terima Tuhan, roh kita diperbaharui. Tidak bisa disangkal, roh kita diperbaharui. Karena yang bisa menyentuh roh kita itu adalah Tuhan sendiri. Tidak ada pribadi lain yang bisa menyentuh. Bahkan iblis pun tidak punya kuasa menyentuh roh kita. Tapi Tuhan sendiri, roh kita milik Tuhan. Kita bertobat, terima Yesus, roh kita mengalami pembaharuan. Tapi dalam hidup sehari-hari, yang banyak bekerja, itu pikiran. Ini kenyataan. Ya. Kita belajar dari gembala kita yang lama, Pak Petrus Agung. Saya belajar mengamati setiap pengajaran-pengajaran dia
dia bertobat, dia terima Tuhan, berapi-api kepada Tuhan, dia belajar kebenaran firman Tuhan, rohnya diperbaharui, manusia roh di dalam dia itu diperkuat. Akhirnya manusia roh itu kekuatannya keluar, mempengaruhi pikiran, jiwa. Itu yang bagus, seperti yang Paulus katakan adalah, Paulus itu kalau saya ambil contoh, itu adalah manusia seperti tawanan roh. Dia sendiri mengatakan, aku tawanan roh. Nah, saya juga menyebut, bagi saya sendiri adalah Pak Petrus Agung itu adalah manusia yang ditawan oleh roh. Yang dia lakukan itu adalah kehendak roh yang ada di dalam rohnya. Roh besar di dalam roh kecil. Roh besar menguasai roh kecil, itu keluar menjadi tindakan, menjadi hidup yang nyata. Tapi sebagian besar dari kita, saya sendiri, tidak mengalami yang seperti itu. Karena apa? Kita sehari-hari bekerja, menghadapi masalah di pekerjaan, menghadapi problem dengan pelanggan, dengan supplier, problem dengan pasangan kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Yang bekerja sehari-hari adalah pikiran kita. Dan tidak bisa disangkal pikiran kita itu adalah medan pertempuran yang hebat. Dan menang atau kalah ada di dalam pikiran. Win or loss is in the mind. Gak bisa disangkal. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang begitu realistis kita hadapi sehari-hari. Kabar baiknya adalah firman Tuhan itu sangat berkuasa. Ya, firman Tuhan itu sangat berkuasa. Dan firman Tuhan itu membaharui pikiran kita. Saya tidak masukkan di sini karena ayat ini sangat terkenal. Mari kita baca sama-sama, buka handphone saudara, buka Alkitab saudara yang masih membawa Alkitab buku. Buka bersama dengan saya, kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, ya, kita akan baca. Ini ayat yang sangat bagus dan ayat ini sangat menguatkan bagi hidup saya. Roma 12 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Di terjemahan lain saya suka bandingkan ya, di King James bilang, and be not conformed to this world. Janganlah kamu menjadi serupa atau menyetujui dengan apa yang dunia ini katakan. Ya. Tetapi kamu berubahlah, transform. Bahasa yang dipakai transform by renewing your mind. Perubahan akal budi, pikiran. Ya, renewing your mind. Saya belajar banyak buku tentang hal ini belakangan. Ada juga terjemahan lain yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan zaman ini. Disebutkan zaman ini. Ya. Tetapi berubahlah, transform by renewing your soul. Berubahlah pembaharuan melalui pembaharuan jiwamu. Jiwa itu apa? Pikiran, kehendak, perasaan. Kita bicara 3. Pikiran, kehendak, perasaan, itu ada di jiwa. Nah, pikiran ini yang menjadi stimulus untuk menggerakkan perasaan kita dan kehendak kita. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak, pikiran ini yang paling powerful. Nah, kita akan baca ayat ya di 2 Korintus 10 ayat 3, saya masukkan di sini. 2 Korintus 10 ayat 3, saya bacakan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup
untuk meruntuhkan benteng-benteng. Di bahasa Inggris dipakai strongholds. Strongholds itu sebuah kata yang tidak umum dipakai di bahasa sehari-hari. Stronghold, benteng-benteng. Stronghold itu asal katanya dari bahasa Yunani di mana zaman militer ya. Jadi ayat ini mengkonotasikan kita dengan peperangan karena bahasa yang dipakai itu bahasa militer. Stronghold itu adalah benteng zaman Yunani yang tinggi dan kedalamannya itu mencapai 20 feet. 20 feet itu kalau dalam meter dibagi 3 berarti kira-kira 6,5 meter kedalaman fondasinya. Ya, itu stronghold, itu benteng-benteng. Nah, kita belajar dari Paulus ya. Paulus mengatakan, saya lupa di kitab Roma, mungkin nanti tanya Pak Otu, lebih hafal ayat daripada saya, tapi saya hafal ayat ini ada. Apa yang tidak aku kehendaki, itu yang aku kerjakan. Yang aku kehendaki malah tidak aku kerjakan. Itu ada di mana? Ada di pikiran. Ya, itu ada di pikiran. Itu menarik sekali ya. Jadi kita perlu melatih apa yang terjadi di sini nih. Peperangan sehari-hari kita itu ada di pikiran. Di ayat kelanjutannya yang 2 Korintus 10 ayat 3, tadi kita baca ayat ke-5. Bagaimana caranya memenangkan pertandingan atau peperangan di dalam pikiran kita? Ya, 2 Korintus 10 ayat 5 menyebutkan caranya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Kami menawan pikiran-pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Tadi kita belajar ya, kebenaran. Nah, saya lupa kalau tidak salah saya pernah sampaikan waktu saya berdiri di sini 2 bulan lalu. Saya sampaikan kira-kira seperti ini. Kok saya jadi lupa ya, waktu itu ngomong apa? Pikiran, kita ngomong pikiran, saya lupa. Oke, nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Nah, kita baca ulang ya. Kami mematahkan setiap siasat. Oh, nah, saya ingat. Saya waktu menyebutkan begini. Iblis itu kerjaannya setiap hari, setiap saat, setiap menit memasukkan pikiran-pikiran jelek. Itu kerjaannya dia. Kebohongan-kebohongan itu dimasukkan dalam pikiran kita. Jadi banyak sekali kebohongan yang iblis masukkan dalam pikiran kita. Medianya banyak, bisa lewat orang tua kita, bukan berarti orang tua kita jahat ya, bisa lewat anak kita, bisa lewat pasangan kita yang begitu mencintai kita, ya, sahabat-sahabat kita yang begitu baik dengan kita, tapi mereka bisa memberikan nasihat yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mereka baik, mereka sayang sama kita. Ya, tapi yang disampaikan itu adalah kebohongan-kebohongan yang iblis masukkan. Nah, bagaimana caranya? Ini 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi Tuhan kasih caranya. Kita menawan, lalu menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kita coba lihat dari sisi kenyataannya ya. Kalau Alkitab mengatakan sesuatu, lalu sains, ilmu pengetahuan mengatakan hal yang sama, ini berarti ada sesuatu kebenaran yang mutlak. Ya, kalau cuma
sains yang mengatakan sesuatu, Alkitab tidak mengkonfirmasi, kita perlu hati-hati, kembali ke firman Tuhan. Ya, selalu kembali ke firman Tuhan dulu. Apa yang ilmu pengetahuan katakan tentang pikiran, ya, mind, tentang otak pikiran. Di dalam otak kita itu terjadi sebuah proses yang ujung-ujungnya adalah sebagai cognitive behavior, perilaku kognitif, perilaku yang muncul karena terjadi sebuah pola yang terjadi di dalam otak, ya. Kita tidak bisa hidup positif kalau kita setiap harinya negatif. Tadi WL sampaikan, ya. Ucapkan sesuatu yang positif, selalu ucapkan, ya. We cannot have positive life if we live in negativity. Kalau kita hidup dalam kenegatifan, tidak mungkin kita hidup positif. Kalau setiap hari kita ngomong negatif, oh hari ini saya sibuk sekali, saya nggak punya waktu untuk ini istri saya cerewet banget, ini anak ke sekolah kok rewel sekali. Kalau setiap hari kita begitu, hidup kita tidak akan positif. Itu sudah mutlak. Ini yang ilmu pengetahuan katakan, ya. Lalu pengetahuan juga mengatakan, ilmu pengetahuan katakan, hidup yang kita punyai ini, itu adalah refleksi dari pikiran-pikiran yang kita pikirkan. Itu sains. Jadi hidup yang kita alami sekarang ini, sekarang bentuk kita seperti ini, keluarga kita seperti ini, sekolah kita seperti ini, sehari-hari kita seperti ini, itu adalah refleksi dari pikiran. Yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, ini singkat, kita akan coba audit pikiran kita, ya. Nggak perlu ngomong, boleh dicatat, boleh silahkan, ya. Kita akan masuk ke audit pikiran, simpel saja, tiga poin, ya. Oke, silahkan. Nggak bisa diperbesar slideshow. Bisa. Diklik, ya, klik lagi. Nggak bisa, oke. Kalau nggak bisa, itu bisa, ya. Audit pikiran, ya. Oke, yang pertama, kalau kita ambil skor 1 sampai 10, di mana 1 adalah terburuk, 10 yang terbaik, yang sebelah kiri silakan diklik. Sebelah kiri adalah negatif, yang kanan positif. Nah, kita masing-masing posisinya di mana? Ayo silahkan, bisa? Kita akan lihat dari sisi hidup kita itu dikuasai oleh kekhawatiran atau damai. Ya, sementara belum muncul, kalau nanti muncul bisa dilihat lebih jelas. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah kekhawatiran, dimulai dengan angka 1, di sebelah kanan ini damai, diakhiri dengan angka 10. Hidup kita ada di mana? Di angka berapa? Ya, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang sebelah kiri ini adalah negatif, hidup kita banyak berpikir tentang negatif, dimulai angka 1, diakhiri angka 10, di sini positif. Nah, hidup kita sehari-hari, pikiran kita ada di angka berapa, ya? Oke. Yang ketiga, yang sebelah kiri di angka 1 itu adalah hidup duniawi. Kita berpikir tentang hal-hal yang materi. Di sebelah kanan angka 10 itu tentang hal-hal yang rohani, yang kekekalan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekekalan, berbuat baik, menabur, membantu orang, ya, mendoakan orang. Nah, itu yang kekekalan. Nah, ini bisa dilihat, ya, agak kecil, ya, nggak apa-apa. Tapi bisa lebih memberikan gambaran. Coba masing-masing pikiran kita ada di angka berapa. Nah, itu buat Bapak Ibu, buat saudara,
pakai sendiri, bukan untuk saya. Ya. Ini adalah kenyataan yang sains berikan. Ini kenyataan. Ya. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Amsal 23 ayat 7 di Alkitab bahasa Indonesia kurang jelas, di Alkitab King James menyebutkan, for as he thinks in his heart, so is he. Ya. Seperti yang orang pikirkan, demikianlah hidupnya. Nah, itu, ya. Karena seperti yang dipikirkan seseorang, demikianlah jadinya, demikianlah hidupnya. Ini firman Tuhan. Confirm tidak dengan yang sains katakan? Sama kan? Apa yang dipikirkan itu yang jadi. Firman Tuhan ngomong, Amsal 23 ayat 7, apa yang dipikirkan oleh seseorang, itu yang jadi dalam hidupnya. Nah, kalau apa yang dipikirkan dengan yang kita pikirkan sehari-hari itu menjadi kenyataan, bagaimana caranya kita mengendalikannya? Merubah kenyataannya, ya. Apa yang masuk dalam pikiran kita keluar melalui hidup kita. What's come in your mind comes out in your life. Apa yang masuk dalam pikiran kita keluar melalui hidup kita. Kalau dulu Charles Niemann pernah ngajar, mungkin beberapa Bapak Ibu yang jemaat lama mungkin masih ingat, judulnya Building Your Life, mungkin Pak Otu masih tahu ya. Charles Niemann ngomong begini, the life you have is the life you build. The life you build is the life you have. Hidup yang kalian punyai itu adalah hidup yang kalian bangun sendiri. Hidup yang kalian bangun itu ya hidup yang kalian punyai. Jadi kalau kita tidak happy, tidak bahagia dengan kehidupan kita, berarti kita harus merubah cara membangunnya. Sampai di sini ya, saya coba pelan-pelan supaya bisa ditangkap. Jadi saya coba gabung-gabungkan pengertian yang saya dapat selama ini dari ilmu pengetahuan bilang begini, Alkitab bilang begini, Charles Niemann yang ngajar dari sisi pengajaran Alkitab tentang membangun hidup, waktu itu diambil dari kitab Matius kalau saya tidak salah, yang membangun dengan dua dasar, satu di atas batu karang, satu di atas pasir. Nah, semuanya sama. Ya. Hidup kita selalu berjalan menuju di mana pikiran-pikiran kita itu kuat membawa kita ke sana. Ini perlu hati-hati. Our life is always moving to the direction of our strongest thoughts. Hidup kita selalu menuju ke arah di mana pikiran-pikiran kita itu membawa kita ke sana. Nah, sekarang kembali ke tadi, yang audit tadi. Apakah kita bahagia, senang dengan arah dari hidup kita saat ini? Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya, saudara jawab sendiri. Saya happy tidak dengan hidup kita? Dengan hidup saya. Saya bahagia tidak dengan kondisi saya sekarang ini? Di sisi yang berbeda, ternyata itu adalah hasil dari pikiran-pikiran kita. Nah, yang membuat saya bersemangat, exciting adalah ternyata pikiran-pikiran kita itu bisa diprogram di mana kita pengen hidup kita menuju ke sana, pikiran saya program untuk menuju ke sana. Ini kebenarannya. Dan sains mengatakan hal yang sama, bahwa saya mendengarkan di YouTube juga, saya baca buku, otak itu cara kerjanya ternyata ada jaringan-jaringan syaraf yang menghubungkan neural pathway. Apa neural pathway itu bahasa Indonesianya apa? Kira-kira pathway itu jalan setapak.
Jadi otak kita itu bekerja dengan cara membuat pola. Makanya sering ya, kita kalau ketemu orang lagi ngomong-ngomong, kita ngomong tentang sebuah topik, dia kok bisa langsung topik ini nyambungnya ke satu hal yang lain. Kalau orang yang biasanya ngelucu, topik yang tidak lucu, dia bisa ngomong jadi lucu. Ketemu teman-teman yang begitu? Ya, ada orang yang kita sedang ngomong tentang firman Tuhan, janji Tuhan baik, ini begini begitu. Tapi ada orang yang ngomong langsung menanggapinya begini. Itu kan cuma firman kan cuma ya Alkitab, kenyataannya kan kita hidup seperti ini. Itu karena apa? Karena sudah di pattern di otaknya, di pola, jalannya begitu. Nah, itu supaya mudah dimengerti kira-kira begini. Kalau Bapak Ibu ada rumput ya, nanti kalau masih bingung membayangkan ke Holy Stadium di belakang. Ya, di belakang green room itu ada lapangan rumput. Kalau rumput ini kita jalan, selalu lewat di jalur itu, ya setiap hari saya keluar lewat jalur itu sampai sana, balik lagi ke sini. Itu kira-kira dalam waktu 30 hari yang kita lewati itu rumputnya kempes enggak? Kempes. Itu muncul jalan, menjadi sebuah jalan. Nah, otak kita begitu. Kita sering memikirkan sesuatu ya. Kita berpikir bahwa aku 1 tahun lagi mau beli sepeda motor mereknya ini, tipenya ini, harganya sekian, dihitung gini. Itu muncul seperti ini, pathway, jalan setapak. Nah, semakin sering kita berpikir itu seperti kita bolak-balik di sini. Ini bolak-balik di sini, akhirnya apa? Begitu kita ngelihat sesuatu, ada motor, langsung kita apa? Baliknya ke sini. Oh, aku setahun lagi mau beli ini. Kenapa orang yang selalu berpikiran jorok, berpikir tentang yang tabu, yang porno, setiap kali melihat sesuatu, asosiasinya selalu ke sana. Ketemu teman-teman yang begitu, ngomong apapun, topiknya selalu diasosiasikan ke yang tabu. Karena apa? Otaknya sudah diprogram ke sana. Nah, kabar baiknya adalah program ini bisa dihilangkan dan kita bikin program yang baru, jalannya ke sini. Itu sains sendiri mengatakan begitu. Ya, tadi Alkitab bilang seperti yang dipikirkan oleh seseorang, kita membuat jalan setapak. Seperti itulah jadinya dia. Ya, ini menarik sekali. Jadi ada 2 hal, ya, bisa dilanjutkan slide-nya. Ada 2 hal. Saya mau jelaskan di sini ada 2 hal dan saya akan selesai. Identifikasikan, tadi kan benteng-benteng ya, kita ngomong stronghold itu benteng. Benteng terbesar yang menghambat hidup kita harus diidentifikasikan. Tadi saya sudah jelaskan ya, yang kita sering pikirkan itu menjadi sebuah jalan yang kita bikin sendiri. Muncul, jadi jalannya muncul, cepat sekali. Begitu, makanya orang bisnis ya, orang kalau bisnis, dia ngelihat sesuatu, dia pergi ke mall gitu ya. Oh ada toko gini, dia mengamati, tak. Barang ini bisa dijual di sini. Kenapa? Dia terbiasa mikirkan dengan jalan itu. Terbiasa berpikir mencari peluang apa yang bisa, bisnis apa yang bisa jalan di mall ini. Barang apa yang bisa laku di sini. Nah itu karena apa? Dibiasakan memilih. Dan hebatnya otak kita itu, neural pathway tadi, jalan-jalan yang kita bikin itu jumlahnya ada miliatan. Luar biasa ya Tuhan. Itu jumlahnya miliatan. Jadi kita bisa menciptakan banyak jalan, semakin banyak jalan itu semakin banyak possibility yang kita bisa pikirkan. Kenapa orang bisa memikirkan solusi sementara kalau kita mikir kok kita kok mentok. Tapi orang lain kok bisa?
Karena dia punya banyak jalan, sering dipakai untuk berpikir. Itu otak kita luar biasa. Ya. Nah, ini yang pertama, temukan, identifikasikan benteng terbesar kita apa. Mungkin mental block. Wah, saya hidupnya begini, saya memang nggak bisa, saya kalau suruh kaya seperti dia nggak bisa, saya kalau suruh hebat seperti dia nggak bisa. Oh, itu dia hebat, rumahnya besar, saya ya sudah di sini aja cukup. Itu mental block. Itu mental block. Ada lagi orang yang berpikirnya selalu negatif. Ya bangun pagi sudah mikir, wah dino iki angel iki, golek duit kok angel men, itu dia bikin jalan sendiri ke situ. Ya hari itu dia akan hidupnya susah. Coba bangun pagi dia berpikirnya adalah, wah hari ini luar biasa. Aku bakalan dimasakkan masakan yang enak sama istriku, walaupun nggak dimasakkan, nggak apa-apa. Berpikir aja, nanti itu terbentuk jalannya. Terbentuk jalannya. Kenapa sampai ada orang yang mengembangkan, kalau Bapak Ibu ngikuti ya, beberapa tahun yang lalu itu muncul buku The Law of Attraction, penulisnya Rhonda Byrne. Itu orang bisa menarik perilaku orang disetel dengan dipikir tok. Ya, tapi kalau kebablasan itu juga bahaya. Tapi otak itu artinya apa? Bisa diprogram. Ya, ada orang yang bentengnya adalah nggak punya harapan. Wis koyok ngene wis trimo wae, memang uripku ya koyok ngene, wis ora usah neko-neko. Ndak usah macem-macem. Hopeless. Mungkin depresi, mungkin pekerjaan. Cari kerjaan kok susah ya. Susah. Kalau saya lulusan SMK, SMA gini ini cari kerjaan siapa yang mau terima? Ya itu pikiran jalan yang kita bentuk sendiri ya. Banyak. Mungkin kita merasa tidak berguna. Wis aku ki wong ora kanggo, wis koyo ngene iki wis bejo. Nah, itu kita membentuk sendiri mungkin karena uang. Ya kalau saya keuangan seperti ini ya sudah cukup. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Betul. Tapi apakah itu menjadi benteng kita menerima sesuatu yang lebih besar? Benteng itu ngeblok. Hati-hati. Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa ya. Seringkali justru benteng ini yang membatasi kita. Mungkin keluarga kita. Keluarga kita yang menjadi benteng. Wah, keluargaku kayak gini. Bapakku seperti ini, ibuku seperti ini. Aku hidup dididik dengan cara begini. Ya beginilah jadinya aku. Itu menjadi sebuah benteng. Ya, kita harus temukan, identifikasikan apa. Ya, mungkin pertemanan kita, persahabatan kita sama orang mungkin juga banyak mengalami kendala. Itu jadi benteng. Mungkin sosial media. Nah, ini hati-hati. Bangun pagi, buka handphone, ya. Terus di scroll, buka Instagram, di scroll, lihat teman-temannya posting, ujung-ujungnya sakit hati. Karena apa? Mereka hidupnya lebih baik, pamer ini, pamer itu, liburan ke sini, makanan ini enak-enak diposting, saya seperti ini. Nah, apakah itu jadi benteng dalam hidup kita? Ya. Mungkin hutang. Kemarin kita belajar tentang hutang. Apakah hutang itu yang menjadi benteng yang menguasai pikiran kita sehingga kebenaran Tuhan tidak bisa masuk dalam hidup kita? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap kali kita berpikir itu kita membentuk, tadi ya saya sudah sampaikan bahwa jalan di otak kita itu miliatan bisa dibikin, itu luar biasanya. Setiap kita berpikir kita membentuk jalan, setiap kita berpikir kita membentuk jalan. Semakin kita berpikir lebih sering, jalan itu semakin cepat, gampang dilalui. Semakin jarang berpikir, lama-lama jalan itu, ya seperti tadi, rumput tadi 30 hari kita jalan terus, bolak-balik ke situ setiap hari, rumputnya kempes mungkin hilang. Coba kita nggak usah jalan di situ, kita jalan ke sini, biarkan mungkin 30 hari lagi rumputnya sudah kembali. Betul? Itu sama dengan pikiran kita. Sama. Ya. Nah, itu kita mesti belajar kebenaran Tuhan seperti itu. Nah, otak kita itu
juga sebagai penghasil dopamin. Dopamin itu hormon yang membuat kita semangat, positif. Ya, itu sebetulnya dipakai untuk industri drug, ya, industri drug itu apa sih? Obat-obat terlarang ya. Itu dipakai untuk obat-obat terlarang ya, seperti diminum apalah terus dia bisa fly, apa yang tadinya sedih biasa jadi senang, itu apa? Dopamin. Tapi kita sebetulnya bisa memproduksi dopamin tanpa memasukkan hal itu illegal. Tapi kalau yang diproduksi oleh otak, itu legal dan harus positif. Ya, mungkin saya di kantor, terus istri saya WA saya. Dia kalau panggil saya papi, kadang-kadang papi bos. Tapi kalau bos kadang-kadang kok dia enggak nurut sama saya ya. Bos kan harus dituruti ya. Guyon. Dia WA saya misalnya, "Pi, cepat pulang ya, sudah tak masakin. Ini kesenanganmu." Belum sih, belum terjadi. Cuma saya boleh kan berpikir gitu. Saya menciptakan itu sendiri kan. Itu kalau misalnya saya terima itu, ya seneng kan, muncul exciting. Itu apa? Dopamin. Itu dopamin. Saya buka Instagram, teman-teman saya bilang, "Wah, luar biasa, kamu hari ini dapat pekerjaan yang bagus gini gitu." Muncul lagi dopamin. Positif, semangat. Itu legal, itu hormon yang kita produksi sendiri. Itu legal. Nah, itu bisa diciptakan. Ya, ada lagi kejadian-kejadian yang membuat kita tuh tersupport, jadi senang gitu ya. Itu akan memunculkan banyak hal. Ya. Nah, ini yang penting, identifikasikan benteng yang menghambat pikiran kita. Identifikasikan. Ya. Kalau ada bahasa Inggris yang menyebutkan you cannot defeat what you don't define. Kamu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang kamu tidak bisa definisikan. Maksud ya, kamu nggak bisa ngalahkan ini kalau kamu sendiri nggak tahu ini itu apa. Ya, you cannot defeat what you don't define. Kita nggak bisa mengalahkan benteng ini, kita nggak bisa rubuhkan kalau kita tidak bisa mengidentifikasi benteng ini apa. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini ya, temukan kebenaran yang dapat menghancurkan benteng tersebut. Nah, kita ngomong kebenaran tadi, kita nyanyi ya. Kebenaranmu itu bagianku. Kebenaran itu sebetulnya adalah Yesus. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sendiri yang bilang, aku ini kebenaran. Jadi kalau kita ngomong kebenaran itu bukan sesuatu yang abstrak, itu sesuatu yang real dan itu jasmani. Yesus sendiri. Ya, kebenaran. Jadi temukan kebenaran. Artinya apa? Firman. Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Tadi Yohanes bilang firman itu menjadi daging, menjadi Yesus. Nah, pakai firman untuk mengalahkan benteng-benteng tersebut, ya. Kan kita sering dengar ayat ya. Kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. And you shall know the truth and the truth shall make you free. Ya, itu kebenaran. Nah, temukan kebenaran. Gantikan kebohongan-kebohongan yang sudah masuk dalam hidup kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Banyak sekali kebenaran yang kita bisa dapatkan di firman Tuhan ini. Banyak sekali. Ya, tentang apa? Tentang keuangan banyak sekali. Tentang kesehatan banyak sekali. Tentang makanan banyak sekali. Alkitab itu komplit sekali. Ya, sering kita mesti belajar untuk membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Tadi kita baca ayatnya di 2 Korintus 10 ayat ke-5 tadi ya, bagaimana caranya? Kita menaklukkan, kita menawan pikiran-pikiran tadi
pikiran-pikiran bohong tadi, dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan itu di bahasa Inggrisnya to make it obedient to Christ, membuat itu menjadi taat kepada Tuhan. Pikiran kita itu ditaklukkan, dibuat taat kepada Tuhan. To make obedient to Christ. Bahasa Inggrisnya menyebutkannya jelas sekali. Kita harus patuh kepada Kristus yang diurapi. Ya. Kita juga punya selengkap senjata Allah. Ya. Ada ketopong keselamatan, baju sirah kebenaran, ikat pinggang baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya, pedang roh. Nah, apa ini pedang roh? Firman. Semua senjata, selengkap senjata Allah itu cuma satu yang bisa dipakai untuk menyerang, pedang roh. Pedang roh, firman. Firman Tuhan itu tajam seperti, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa memisahkan antara jiwa dan roh. Nah, ya ini kebenaran yang kita mau bahas. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, pedang roh. Gunakan pedang roh firman untuk melawan benteng-benteng tadi. Kebenaran. Ya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kebutuhanku pasti terpenuhi, itu kebenaran. Tapi kebohongan yang iblis berikan dalam hidup kita, wis kowe iki yo uripmu bakalan kok ngene terus, wis aja kakean neko-neko. Bisa enggak mikir gitu? Itu kebohongan. Kebenarannya adalah Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Loh, kalau kekayaan dan kemuliaannya Tuhan itu siapa yang bisa ngukur? Saya pernah ngalami sebuah kejadian, istri saya juga tahu. Saya itu di-email oleh seseorang dari luar negeri, dari sebuah negara, dari sebuah kota, dari sebuah bank, ngemail bahwa ini ada harta yang ujung-ujungnya kita tahu bahwa itu penipuan. Nilainya 10 juta dolar. Waktu itu kita masih cukup struggle dalam hidup, ya, jadi ekonomi pun pas gitulah, pas. Oh, ini ada orang kok ngajak investasi, dia mau taruh dana 10 juta dolar dengan kalau kamu mau terima dana ini kamu jalankan, kamu dapat bagian 35%. Oh, lumayan, 3,5 juta dolar waktu itu kalau kita hitung-hitung sekitar hampir 50 miliar. Lumayan dalam kondisi keuangan kita yang pas-pasan dapat tawaran seperti itu. Kok banyak ya? Ujungnya kita tahu, kita begitu exciting ya, saya balesi emailnya, kirim data gini. Bahkan saya sampai nguji loh, nomor teleponnya tak telepon, betul enggak bang itu? Betul loh. Begitu telepon dia jawab dalam bahasa Inggris, kita bank ini namanya ini, kamu dari mana? Saya dari Indonesia gini. Oh ya, kita sudah dapat pesan bahwa kamu memang akan mendapatkan dana hibah sebesar ini. Oh, kok betul ya? Nomor banknya saya cek di Google, saya cek di mapnya, alamatnya semua ada. Tapi ujung-ujungnya kita tahu bahwa itu penipuan. Cuma satu hal yang kita belajar apa? Tuhan mau memberikan kita berkat 10 juta dolar atau 10.000 rupiah, tidak ada bedanya. Buat Tuhan nggak ada bedanya. 10.000 atau 10 juta dolar, 150 miliar, nggak ada bedanya. Tuhan tinggal buka telapak tangan gini. Yang dibuka ini yang 10.000 atau yang 10 juta dolar, apa bedanya buat Tuhan? Susahnya apa gitu loh. Oh, dia punya semuanya. Susahnya apa? Jadi itu membuka pikiran ya. Sebetulnya Tuhan itu mencukupkan itu luar biasa. Cuma yang tidak bisa membuka saluran berkat Tuhan masuk dalam hidup kita itu apa? Benteng-benteng ini, strongholds. Pikiran kita. Ya, tadi kita ngomong ya, you cannot have positive life if your mind is negative. Kalau pikiran-pikiran kita negatif, nggak bisa. Hidup positif itu nggak bisa.
Ya. Selengkap senjata Allah, pedang roh gunakan, ya. Saya bacakan dari 2 Petrus 1 ayat ketiga. Ya, ini ada ayat yang bagus sekali. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, di bahasa Inggrisnya, yang kita perlukan, untuk hidup saleh, di bahasa Inggrisnya, untuk hidup yang lebih rohani, oleh pengenalan kita akan Dia. Oleh itu melalui pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ajaib itu kebaikannya di bahasa lain. Ya, saya bacakan ulang. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya, karena kuasa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Segala sesuatu yang kita perlukan. Bukan yang kita inginkan ya. Tolong hati-hati. Yang kita perlukan. Untuk hidup yang rohani. Melalui pengenalan kita akan Dia, artinya pengenalan kita terhadap kebenaran. Dia itu siapa? Kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya, kebenaran. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan baik. Ajaib. Kuasanya mulia dan ajaib. Dia memanggil kita, ya, melalui pengenalan kita akan kebenaran, ya, mesti kenal kebenarannya, ya. Dan Dia sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau dibaca balik begitu ayat ini. Kalau dari atas begini, kalau saya baca balik ya seperti yang barusan ini. Dia itu baik, Dia itu memanggil kita, ya. Dia pengen kita itu kenal kebenarannya, ya. Dan Dia mau menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Alkitab mengatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bisa melakukan segala perkara, apa itu bahasa Indonesianya? Melalui Kristus yang di dalamku. Ya, aku dapat melakukan segala perkara. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang ada di dalamku. Ayatnya di mana saya tidak hafal, tapi ada. Ya, nanti dicari. Nah, jadi kesimpulannya begitu ya, Bapak Ibu. Otak kita itu dari sisi ilmu pengetahuan dan sisi Alkitab mengatakan hal yang sama persis. Otak kita itu menjadi pengarah atau seperti peta membawa hidup kita kemana. Kalau kita tidak suka hidup kita sekarang ini seperti apa, artinya kita harus merubah peta kita, pikiran kita dirubah ke arah yang dimana kita suka. Nah, caranya gimana? Tadi temukan benteng terbesar yang menghalangi pikiran kita. Temukan dulu. Nah, setelah itu identifikasikan kebenaran apa yang bisa mengalahkan benteng, yang bisa meruntuhkan benteng tersebut. Firman Tuhan. Jadi artinya apa? Belajarlah kebenaran firman Tuhan. Dengarkan khotbah lebih sering, baca firman lebih sering, karena kebenaran ada di situ. Ya, itu kebenaran yang mutlak. Ya, Bapak Ibu perlu belajar untuk melakukan hal itu. Nah, saya cerita sedikit ya sebelum saya selesai. Saya itu lahir dan besar di keluarga yang minus. Kekurangan lah. Ya, makan sih bisa, tapi kadang-kadang juga kalau saya bisa makan nasi, kecap, kerupuk itu bahagia. Ya. Nah, itu membawa hidup saya itu tumbuh dalam kondisi apa? Minder, karena di sini program orang tua kurang duwe, ya toh minus. Saya sekolah juga kesulitan. Saya kelas 2 SMP harus kerja untuk membiayai sekolah saya. Setelah saya lulus SMP, saya bingung. Kalau saya SMA, saya harus lanjut ke universitas.
Dengan kondisi seperti sekarang ini, kayaknya universitas berat karena biayanya tinggi. Lebih baik saya tidak ke SMA, saya masuk ke SMK, kejuruan. Paling tidak saya punya keahlian sedikit yang bisa saya pakai langsung kerja. Akhirnya saya masuk ke jalur itu, lulus SMK, kerja. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu pembentukan dari kecil saya, itu membentuk saya pribadi yang Bapak Ibu tahu ya, 4 kepribadian, kolerik, melankoli, sanguin, flegmatis. Saya itu jadi melankoli, sangat melankoli, minder. Ketemu teman-teman, dia ya zaman sekolah ya suka ngegeng-ngegeng ya. Oh ini ngegeng situ, ini ngegeng sini. Saya tuh diem, karena nggak ada yang ngajakin saya. Itu makin minder. Kerja, sama. Walaupun posisi saya manajer, tapi mindernya itu enggak hilang. Istri saya dulu lulus kuliah, saya enggak kuliah. Dia nyusul saya ke Jakarta, dia kerja di bank, saya kerja di pabrik. Kadang-kadang saya jemput dia di bank, kalau saya sudah selesai kerja, saya jemput terus pulang ke tempat kos. Kami kos beda, tapi tidak jauh gitulah. Saya antar ke tempat kos baru saya pulang. Saya jemput dia di bank itu, saya ketemu teman-temannya aja malu, itu istri saya tahu. Dia ngomong, kowe iki kok celingus men. Ketemu teman-teman aja malu saya. Malu. Saya merasa saya tuh nggak layak dapat teman-teman seperti ini. Yang pakai dasi, ya teman-temannya pakai dasi, bajunya bagus. Saya di pabrik, ya mau bagus-bagus pun orang kerja di pabrik kan tetap keringetan lusuh ya. Itu minder. Nah itu saya perangi. Dibantu oleh siapa? Saya punya istri yang luar biasa. Dia yang mengencourage saya. Dibuka jalannya. Suruh saya minta izin. Gimana kalau saya jadi orang marketing? Orang di pabrik kan setiap hari ya bergumul di situ. Bukan berarti di pabrik nggak bagus ya. Saya belajar banyak, saya tumbuh di situ. Ilmu saya banyak. Psikologi pun saya belajar di situ. Saya masuk ke marketing, saya belajar deal dengan orang. Ada risiko nggak? Ada. Kalau kamu sudah ahli di produksi, kenapa kamu pindah marketing? Nanti ini kan sesuatu yang baru. Kalau nggak jalan gimana? Muncul ketakutan itu. Sudah punya anak lagi. Ya, orang kalau sudah berkeluarga, punya anak, keberanian mengambil risiko itu bisa turun. Ya, turun. Tapi sekarang ternyata saya lebih berani dari zaman saya belum punya anak. Kadang-kadang terlalu berani, istri saya mesti ngerem. Nah, itu dilatih. Nah, kebetulan pasangan saya itu mendukung. Ayo coba, nggak apa-apa. Pergi, ketemu orang. Itu terbangun. Nah, setelah itu jadi, muncul pribadian saya yang asli. Saya itu kolerik. Kolerik itu apa? Maunya ya, kalau saya sudah mau sesuatu harus keturutan. Kalau dulu enggak, ya sudah saya tuh ya gini. Ketemu dia saya enggak mau, saya lebih merasa nyaman kalau saya itu sendiri. Sekarang ketemu orang, cari, ada peluang apa nih, bisnis apa nih. Oh, aku bisa memberkati apa. Itu karena Tuhan yang membentuk. Nah, kita bisa merubah segala sesuatu dalam hidup kita kalau pikiran kita diperbaharui. Tadi kembali ke Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Ya. Oke, saya selesai. Slide terakhir bisa dimunculkan. Kita akan baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya, kebaca enggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, kita baca mulai yang atas sampai yang bawah ya. 1, 2, 3. Aku bukanlah seperti yang orang lain katakan tentang aku. Aku bukanlah seperti yang orang-orang katakan di media sosial tentang aku. Aku bukanlah seperti yang aku sendiri katakan tentang aku. Aku adalah seperti yang Kristus katakan tentang aku. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ketipu. Bahkan kita berpikir diri kita seperti apapun, itu tidak mutlak.
kembali ke kebenaran firman Tuhan. Apa yang Kristus katakan tentang kita, ambil sebagai kebenaran, hidup di dalamnya. Banyak hal-hal luar biasa yang tadi ayat kita baca ya, 2 Petrus 3 ayat 1. Dia sediakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Itu dia sudah sediakan, tinggal kita ambil kebenarannya. Ya. Nanti diucapkan berulang-ulang, I am not a person who people say about me. I am not a person who others say about me. I am not a person who social media say about me, but I am the person who Christ say about me. Ya. Oke. Saya selesai di sini. Saya kembalikan ke Pak Oto. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Amin. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik, saudara. Saudara, materi ini kalau saudara mau juga boleh di copy ya. Nanti saudara bisa kontak aja ke WA nomor ini ya, hotline Center Permata kita punya 0877 3691 0501. Nanti saudara WA, saya akan balas. Ya, kita dari gereja akan balas, kami akan kirim materi yang tadi Pak Handi bawakan. Luar biasa firman Tuhan, saudara, sekali lagi saudara akan seperti apa yang saudara pikirkan tentang saudara. Ya, kita harus percaya bahwa kalau Tuhan ingin sekali hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita di dalam anugerah Tuhan, kita harus berpikir hal yang sama. Ya, seperti apa yang dia pikirkan, seperti apa yang dia inginkan. Sebab dia pengen sekali anak-anaknya diberkati. Hidup saudara pasti berubah. Ya, saudara diberkati Tuhan ya hari ini ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Mari saudara kita sembahyang ya untuk firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kau mengajari kami untuk kami bisa menguasai pikiran kami. Firman-Mu berkata untuk kami bisa berubah di dalam pembaharuan budi kami. Kami tahu ada sesuatu yang Kau yang sudah sediakan untuk kami bisa terima semuanya dengan utuh. Mampukan kami Tuhan untuk hidup kami Tuhan mau diajar oleh kebenaran-Mu. Kami percaya firman yang kami ketahui ini akan memerdekakan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Terima kasih Kau sudah utus hamba-Mu Pak Handi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami Tuhan mulai hari ini hidup kami tidak sama lagi. Setelah firman ini kami mengerti, hidup kami akan berbeda. Kami tidak akan menjadi sama dengan kehidupan kami yang lama. Pemikiran-pemikiran kami akan berubah. Pemikiran kami akan berubah seperti apa yang firman katakan tentang kami. Karena kami orang-orang yang diberkati, kami orang yang berharga, kami orang-orang yang bisa menanggung segala hal. Kami orang-orang yang mengasihi, kami orang-orang yang dikasihi, kami orang-orang yang dicintai. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur, kami memberkati Pak Handi, berkati Bu Yohana, mereka hamba-hamba-Mu di dalam marketplace. Kiranya Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Kami percaya apa yang dikerjakan menjadi berkat. Bahkan orang dunia bisa melihat juga bahwa Kristus hidup dan tinggal di dalam mereka. Karena kami tahu ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Di dalam nilai-nilai kehidupan, di dalam kejujuran, di dalam pekerjaan, usaha. Itu menjadi bagian bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami tahu dimanapun kami berada dan dimanapun kami Kau tempatkan, menjadi berkat sudah menjadi bagian kami. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan hidup orang-orang dunia akan diubahkan karena orang-orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kebenaran firman-Mu dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin, amin. Saudara, sebelum kita nanti berikan persembahan, ada pengumuman. Yang pertama, saudara, hari Kamis besok, yaitu kita ada kebaktian ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, nah itu kita akan gabung di Holy Stadium. Ya, itu pengumuman yang pertama. Jangan lupa hari Kamis. Ya,
hari Kamis, yaitu jam 8 pagi, ya ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu tanggal 13 Mei, ya gabung di Holy Stadium. Terus pengumuman yang selanjutnya adalah selesai ibadah ini, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan di grup ya, para tim pengebalaan, kita meeting sebentar di ruang ibadah ini aja, nggak lama karena kita jam 9:30 ada youth lagi, jadi mohon selesai ibadah kita kumpul langsung di ruang ini untuk kita ngobrol sebentar ya. Nah terus saudara, tanggal 23 Mei ya, tanggal 23 Mei hari Minggu ya, itu minggu keempat ya kalau nggak salah, betul gak ya? Itu kita ada ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus setelah dia naik ke sorga, ya 10 hari kemudian itu ada Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus kan berkata bahwa kamu tinggal di sini menantikan janji Bapa. Itu ada pencurahan Roh Kudus, saudara. Nah, tepat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, itu tanggal 23 Mei, kita akan adakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, yang akan kita lakukan juga adalah ibadah dedikasi. Dedikasi apa maksudnya, Pak? Kita mendedikasikan diri kita, mau dipakai Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang setia. Itu sebabnya nanti tim pengembalaan tunggu sebentar, kita akan bahas hal ini untuk betul-betul kita sama-sama punya komitmen untuk melayani Tuhan lebih lagi. Saya percaya waktunya tidak lama lagi, saudara. Itu sebabnya bawa hati kita, hidup kita untuk sungguh-sungguh semakin dengan Tuhan. Ya, saudara semakin memandang Dia, semakin melihat Dia, ada sesuatu yang Dia mau kerjakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa ini. Ya, jadi itu sebabnya nanti mulai tanggal 14 sampai tanggal 22 ya, setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, tanggal 14 sampai tanggal 22 kita akan melakukan puasa bersama secara komitmen. Ya, nanti akan saya umumkan lebih lanjut teknisnya seperti apa. Ya, supaya kita semua sama-sama untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan selama waktu-waktu itu untuk mendedikasikan diri kita bagi Tuhan. Saudara pengen lebih lagi melayani Tuhan? Amin. Saudara lebih lagi ingin memuji dan memuliakan Tuhan? Amin. Beri yang terbaik buat Dia, lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ya, Indonesia akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Gereja kita akan dilawat dan mengalami sesuatu luar biasa. Saya juga melihat ada beberapa saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang. Dan saya percaya hidup saudara semakin dengan Tuhan secara pribadi, saudara akan semakin dibawa lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Ya, saudara tidak melihat siapapun, tapi saudara melihat kepada Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi Yesus dan memuliakan Yesus. Dia Bapa dan Raja kita. Haleluya. Terus SPR, saudara, pengumuman selanjutnya adalah SPR. Ya, SPR akan kita adakan kembali tanggal 17 sampai 20. Ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dalam 1 minggu itu selesai dalam 4 kali pertemuan ini, dan tanggal 23 Mei hari Minggu itu ya, saat pencurahan Roh Kudus, ibadah itu selesai, ibadah itu akan ada baptisan air. Itu sebabnya saudara-saudara yang belum dibaptis, ini momen kesempatan yang paling baik. Biar Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, minta dibaptis Roh Kudus. Tujuannya apa sih dibaptis Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu untuk membawa, menyaksikan, itu adalah satu pernyataan ilahi, di mana kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan perlu dibaptis Roh Kudus supaya mereka bisa menginjil, bersaksi dengan berani. Alkitab berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa? Dia akan mengusir setan demi nama Tuhan. Dia akan bernubuat. Dia akan menumpangkan tangan atas mereka yang sakit, orang yang sakit sembuh. Saudara tahu akan terjadi banyak kesaksian ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya sangat penting baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Sebab disitulah adalah ladang penginjilan bagi orang-orang percaya. Dan banyak jiwa akan diselamatkan. Saya percaya ini akhir zaman. Di penghujung akhir zaman, mari gereja Tuhan semakin giat dengan Tuhan. Dan saya percaya banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Jadi manfaatkan momen ini saudara, untuk ada baptisan tanggal 23 Mei,
di hari pencurahan Roh Kudus itu, dan SPR-nya ya untuk pertumbuhan rohaninya harus mengikuti katekasasi 4 kali, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 17 sampai 20 Mei. Ya. Itu aja yang saya ingin umumkan kepada saudara. Saudara bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ya. Bukan saudara jangan berpikir untuk memenuhi gereja, tapi saudara harus berpikir kita harus penuhi sorga. Amin. Kita harus penuhi sorga, bawa jiwa datang kepada Tuhan. Saya percaya gereja ini akan otomatis penuh ketika saudara betul-betul membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, ingat tidak hanya membawa jiwa, tapi kita memuridkan mereka, memperkenalkan mereka kepada Yesus. Saudara sekali lagi yang belum dibaptis, segera baptis. Ya, ini momen yang terbaik buat saudara. Yang belum ikut SPR, ikut SPR. Ini momen yang luar biasa. Hanya 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita mulai jam 6 sore sampai jam 8 malam di tempat ini. Tapi kalau saudara bisa datang lebih awal, jam 5:30, kita sediakan makan malam buat saudara. Ya, bagi saudara yang baru pulang kerja, langsung saudara mungkin langsung ini nggak sempat mandi, nggak sempat pulang ke rumah, nggak apa-apa. Percayalah, orang-orang nggak akan tutup hidung karena saudara belum mandi, nggak apa-apa. Saudara juga diberikan makan malam untuk saudara bisa tetap punya stamina mengikuti SPR sampai jam 8 malam. Oke, saudara kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Ya, saudara bisa persiapkan persembahan saudara dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Biar anugerah-Mu, kasih setia-Mu itu menjadi bagian kami. Dan kami mau belajar taat dengan kebenaran-Mu. Kami mau belajar setia dengan apa yang Kau perintahkan. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Terima persembahan kami Tuhan. Hanya ini yang kami punya. Kami bisa memberikan yang terbaik. Biar kiranya Kau berkenan dengan persembahan anak-anak-Mu. Kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Karena ini adalah hati kami. Ini adalah cinta kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kau tidak pernah melihat berapa banyak yang kami berikan. Tapi Kau tahu yang terbaik yang kami bisa berikan pada pagi hari ini. Terima persembahan kami Tuhan. Mari angkat persembahan saudara di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, ini 5 roti dan 2 ikan. Setiap persembahan yang dilakukan dengan ketaatan akan Tuhan lipat kali gandakan. Anak-anak-Mu ini tidak meminta untuk dilipat gandakan, tapi izinkan pada pagi hari ini hamba-Mu meminta. Biar dicurahkan berkat Tuhan 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan taat kepadamu. Terima persembahan kami Bapa. Dan sebentar juga kami mau pulang, kami mau terima berkat-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat lewat pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, dan Engkau sendiri tersenyum dan sedang dengan perbuatan anak-anak-Mu, jemaat di Permata ini. Kami terima berkat-Mu sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin, 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 haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.